memastikan bahwa setelah perkuliahan ini ya ada beberapa kompetensi yang akan dicapai, kompetensi yang perlu dicapai teman-teman ya. Pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar politik ya, konsep dasar ilmu politik. Ya, misalnya ada konsep negara, ada konsep power, ada konsep kekuasaan, ada konsep masyarakat ya, ada konsep pemerintahan gitu. Itu teman-teman harus bisa menjelaskan. Itu konsep dasar gitu ya. Yang kedua, teman-teman harus mampu memahami dan menjelaskan pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan itu apa ya? Seperti cara orang memahami ilmu politik itu seperti apa? Saintis politik memahami politik itu seperti apa? Ada yang alirannya tradisionalis, ada yang alirannya behavioralis. Kita belum jelaskan sekarang, nanti kita jelaskan. Ini kita baru overview untuk rencana pembelajaran semester. Gitu ya. Kemudian mahasiswa mampu memahami bermacam-macam ideologi politik ya. Di dunia ini banyak sekali ideologi politik yang berkembang. Di negara kita, di negara tetangga kita, di barat, di timur sana ideologi politiknya berbeda. Ada yang demokratis, ada yang ideologinya menganut liberalisme, ada yang ideologinya autoritarianisme gitu ya, ada yang ideologinya kemudian misalnya lebih ke environmentalisme gitu ya, lebih ke concernnya lebih ke lingkungan dan sebagainya. Ada yang konservatif juga gitu, macam-macam gitu ya. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi argumen dalam sebuah berita politik dan merancang argumen kritis untuk merespon berita politik tersebut. Nah, ini adalah setidaknya ini adalah kompetensi yang akan dicapai teman-teman mahasiswa ketika belajar pengantar ilmu politik. Terus pertanyaan selanjutnya, bahan bacaannya apa, Bu, yang digunakan? Literaturnya apa? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada buku yang perlu teman-teman beli. Maksudnya tidak ada buku yang saya wajibkan untuk teman-teman beli ya. Kalau teman-teman di luar ini mau beli, ya monggo gitu ya. Kalau misalnya keinginan sendiri ingin beli, ya boleh aja gitu. Tapi kalau dikhususkan untuk memenuhi perkuliahan ini diwajibkan gitu ya. Saya rasa tidak ada gitu. Jadi saya sudah menyediakan bukunya dalam bentuk e-book. Ya, jadi kalau teman-teman klik link yang kemarin yang tadi ya, yang tadi saya kasihkan gitu, link Google Drive, itu teman-teman nanti langsung bisa masuk ke dalam repositori buku-buku ya, e-book lah ya. Untuk bacaan yang diperlukan semuanya sudah lengkap. Jadi teman-teman nggak perlu cari juga, teman-teman tinggal download dan baca gitu ya. Kalau di tempat lain mungkin teman-teman harus beli atau harus cari atau harus bagaimana. Kalau kita sudah menyediakan, jadi itu kemudahan yang kami berikan juga buat teman-teman. Ya ada 5 bacaan ya, yang bacaan berbahasa Indonesianya dan ini adalah buku babon ya. Buku babon itu apa sih? Buku babon itu ya buku yang pasti digunakan ya untuk mahasiswa FISIP, untuk mahasiswa HI. Nih, dasar-dasar ilmu politik karangannya Miriam Budiarjo. Itu kalau mau beli juga boleh. Gitu mau beli boleh, mau sekedar baca lewat e-booknya, lewat laptop, lewat HP juga boleh. Kan ada beberapa yang saya nggak nyaman Bu kalau bacanya lewat device gitu ya. Kayaknya kayak saya harus pakai buku. Ya monggo boleh gitu, tapi saya tidak mewajibkan. Atau misalnya ini mau di-print, ya boleh. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa kalau ngeprint nggak boleh diperjualbelikan ya. Ngeprint ya udah konsumsi sendiri gitu, jangan diperjualbelikan nanti kena pidana gitu kan. Terus yang kedua ada Analyzing Politics: An Introduction to Political Science, bukunya Ellen Grigsby ya. Ada bukunya Silcott juga tentang perbandingan politik, ada bukunya Andre Heywood tentang politik juga, dan yang terakhir Franz Magnus Suseno, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Ini saya yang terakhir ini kayaknya belum dapat ya. Coba nanti kalau misalnya saya dapat versi e-booknya, saya pasti akan segera upload di Google Drive gitu. Nah, ini yang akan teman-teman pelajarin dalam 1 semester. Ya, minggu pertama ya kita akan belajar apa aja sih? Kita akan pertama itu pasti sosialisasi RPS, seperti yang sedang saya lakukan ini, sosialisasi RPS. Nah, kenapa perlu sosialisasi RPS ya? Supaya teman-teman tahu gitu apa yang harus dipelajarin, apa yang perlu disiapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kan gitu. Jadi ketika masuk kelas itu nggak kosongan, nggak mentah gitu ya. Nah,
Minggu pertama itu kita nanti juga akan belajar tentang definisi politik, konsep politik ya. Ada bermacam-macam konsep politik, kita akan belajar tentang itu. Terus teman-teman juga bisa berargumentasi ya, berargumentasi. Apa sih politik menurut teman-teman? Di mana sih teman-teman itu bertemu dengan politik gitu kan? Karena kita akan padatkan, otomatis minggu pertama kita juga akan mempelajari materi yang ada di minggu kedua. Ya, 2 materi sekaligus. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Ya, nanti di akhir baru kita adakan materi pengayaan yang tatap muka, khusus untuk yang reguler. Ya, 3 kali tatap muka khusus yang reguler, tapi setelah materi selesai. Gitu. Nah, yang karyawan boleh ikut nggak? Ya boleh, kalau mau datang silahkan, seneng banget kita kan, jadi diskusinya bisa lebih enak di materi pengayaan itu. 3 kali materi pengayaan setelah 8 setelah seluruh materi ini selesai. Jadi nanti yang reguler tuh bukan dapat materi baru, tapi kita pengayaan, pendalaman gitu ya. Khusus untuk yang reguler. Tapi kalau karyawan ikut ya monggo gitu. Mau datang monggo. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas definisi ilmu politik, kemudian perkembangan ilmu politik sebagai sains dan pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Kemudian perdebatan, politik itu seni atau ilmu. Nah, itu kita juga akan bahas dalam pertemuan minggu ini. Jadi mungkin agak lama, nanti mungkin setelah materi satu kita mungkin break sebentar, istirahat sebentar sekitar 10 menit gitu ya, biar agak bisa bernafas, kemudian kita lanjut lagi. Nah, supaya tidak berlama-lama, saya agak cepat aja ya menjelaskan RPS-nya ya. Nanti di minggu ke selanjutnya ya, minggu kedua kita bahas kita bahas materi ini, materi ketiga dan 4. Metode berpikir saintifik pada ilmu politik. Nah, ini yang membedakan teman-teman dengan orang-orang yang dia bicara politik, tapi belum tentu dia bicara politik as a science gitu ya. Teman-teman akan belajar tentang case study, metode-metode yang digunakan dalam ilmu politik, tentang survei, ya. Kenapa sih kok bisa ngerti polling presiden, polling eh, popularitas dari calon presiden gitu ya, itu ada metodologinya, enggak meramal gitu kan, ada metodologinya namanya polling gitu. Terus kenapa sih kok bisa ngerti tentang kecenderungan anak muda dalam memilih partai politik? Nah, itu ada metodenya gitu ya, dilakukan survei gitu kan. Nah, itu kita akan pelajarin juga gitu. Setelah itu kita juga belajar konsep-konsep ya, yang seperti saya tadi sudah sampaikan. Banyak konsep dalam politik ya, ada konsep kekuasaan, ada wewenang ya, itu beda. Kekuasaan sama wewenang itu beda. Bedanya apa? Kita pelajari besok gitu. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat secara mandiri dan di sini sudah ada, kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan ada materi pembahasan nih, ada kolom materi pembahasan, ya kan? Kolom selanjutnya adalah kolom literatur, ya. Kolom selanjutnya adalah kolom literatur. Literatur ini berarti bacaan yang digunakan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mempersiapkan minggu depan, ya teman-teman mungkin akan lebih baik dan saya akan sangat mengapresiasi yang menyiapkan diri untuk membaca terlebih dahulu. Toh di sini sudah ada halamannya ya. Jadi, berarti besok saya baca bukunya Helen Grigsby, halaman sekian sampai sekian. Besok saya Oh, besok saya baca bukunya Miriam Budiarjo, halaman sekian sampai sekian ya. Seperti itu. Nah, sampai seterusnya supaya tidak berlama-lama, nanti teman-teman bisa baca secara mandiri. Terus ini adalah penilaian ya, penilaian. Penilaian itu komponennya macam-macam. Jadi dosen itu memberikan nilai teman-teman tentu bukan berdasarkan mbaknya cantik atau emasnya ganteng saya kasih nilai bagus, enggak gitu ya. Kita punya komponen penilaian yang jelas. Ada komponen partisipasi, komponen tugas, komponen UTS, kemudian UAS. Untuk partisipasi itu komponennya 10%. Proporsinya 10%, proporsinya 10%. Nah, partisipasi ini bukan hanya dinilai dari sekedar hadir di kelas, bukan, tapi keaktifan teman-teman di kelas gitu ya. Dan ada kecenderungan hanya orang-orang itu saja yang aktif. Nah, itu yang sebenarnya kami hindari ya. Pinginnya kelas ini itu vibrant. Vibrant itu hidup, semuanya bisa berpartisipasi dalam diskusi.
Bahkan yang baik itu dalam pembelajaran perkuliahan itu bukan apa ya, bukan lecture centered learning, tapi student centered learning. Centernya itu yang sembarang juga boleh. Ini aja. Centernya itu mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu yang lebih banyak berdiskusi, lebih banyak memberikan pendapat. Itu harapannya. Kalau belum bisa seperti itu, ya setidaknya harus dua arah. Jangan cuma dosennya aja yang ibaratnya nyuapin terus kasih materi, tapi tidak ada feedback antara teman-teman nih, teman-teman berdiskusi dengan teman-teman lainnya gitu ya. Dan bukan hanya bertanya sama dosennya. Bu, kalau begini bukan itu namanya interview dosen, tapi diskusi. Diskusi itu teman-teman juga memberikan pendapat. Ya bukan sekedar bertanya ya, tapi memberikan pendapat juga. Ya itu itu partisipasi. Partisipasi itu kehadiran dan keaktifan di kelas. Kemudian tugas. Tugas ini ada tugas kelompok dan tugas individu. Yaitu nanti kita ada penilaiannya sendiri. Kemudian setelah itu penilaian UTS dan penilaian UAS. Nah, ini adalah komponen penilaian. Gitu ya. Kemudian aturan perkuliahan sebenarnya saya nggak terlalu rigid ya. It's okay kalau teman-teman satu momen ingin off cam gitu, tapi please make sure bahwa teman-teman juga menyimak dan responsif. Ya, saya bagaimana memastikan kehadiran teman-teman itu nyimak kalau sudah off cam, nggak ada suaranya sama sekali, dipanggil juga nggak nyaut gitu kan. Gimana? Memastikannya kan nggak bisa ya. Jadi sama-sama saling pengertiannya bahwa perkuliahan ini bisa running well kalau teman-teman juga kooperatif dan be aktif, kooperatif dan be aktif ya, be aktif dalam berpendapat, memberikan pendapatnya gitu kan. Oke, itu mungkin sekitar RPS, kemudian saya akan berlanjut ke sebentar ya, saya nyariin anak saya celana dulu sebentar. Oke, sekarang saya langsung lanjut ke materi. Oh, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup, Ibu. Cukup ya, cukup jelas ya. Oke, sekarang saya lanjut ke materi ya. Ingin bertanya Ibu. Oh ya, silahkan Pak Arkam. Ya, tadi setelah Ibu membagikan materi itu, saya sempat membaca Suaranya nggak kedengeran Pak, beberapa. terlalu jauh suaranya Pak. Apakah sudah terdengar Ibu? Iya terdengar, tapi mungkin bisa lebih kencang lagi dideketin ke mikrofonnya mungkin Pak, karena agak jauh suaranya. Ya, apakah sudah terdengar dengan baik? Iya, oke, ya silahkan Pak. Baik, tadi setelah saya membaca beberapa literatur yang Ibu bagikan sebelum perkuliahan, saya tertarik dengan buku yang Russell kalau tidak salah, yang dari buku terbitan United States ya. Jadi di mana pada literatur itu dijelaskan bahwa Amerika pada sekitar tahun 1800-an itu masih miskin, susah mengatasi banyak terjadi kelaparan di mana-mana, dan sekitar 20% anak di Amerika itu tinggal di panti asuhan. Nah, yang pernah saya baca juga bahwa Amerika itu bangkit setelah sekitar tahun 1920-an atau 30-an. Kemudian mereka berfokus pada bisnis pada waktu itu. Eh, Amerika tidak pernah berpikir untuk ikut dalam Perang Dunia Kedua, namun setelah diusir oleh Jepang, Amerika menunjukkan bahwa dia adalah negara yang sebenarnya superpower, dan Amerika membalikkan keadaan pada waktu itu. Oh ya, nice. Itu terima kasih sharingnya dari Pak Arkam ya, teman-teman jadi dapat insight bacaan yang sudah dibaca Pak Arkam ya, tentang ternyata Amerika tuh sebenarnya dulunya tidak terlalu ambisius untuk menunjukkan bahwa dirinya superpower, tapi karena quote and quote someone pick them up gitu ya, mengganggu, jadi kemudian dia seperti menunjukkan taringnya. Oke, saya share PPT saya, apakah sudah bisa dilihat oleh teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Saya gedein deh ininya. Oke. Saya mulai dengan
pertanyaan. Saya mulai dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik untuk mendengar pendapat teman-teman gitu ya. Please jangan malu untuk berpendapat, jangan takut gitu karena eh, saya juga nggak akan marah kalau misalnya salah atau apapun gitu ya, dan teman-teman yang lain juga, kita semua udah gede nggak mungkin menertawakan temannya gitu ya. Jadi just be brave to speak up ya, kita harus mulai belajar untuk berani menunjuk apa ya, berani beropini, berani berpendapat. Nah, ini ada pertanyaan simple nih sebelum saya mulai. What is politik? Apa sih politik menurut teman-teman? Saya ingin dengar pendapat, setidaknya perwakilan cewek sama cowok adalah gitu ya. Jadi bukan cuman misalnya Pak Arkam. Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan Pak Arkam. Mungkin bisa diawali dengan Pak Arkam, tapi nanti teman-teman juga harus berpendapat ya. Oke, silahkan Pak Arkam. Ya, jadi menurut saya politik itu adalah salah satu alat atau motor untuk meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, mempertahankan popularitas, dan meraih ekonomi secara global. Itu semua dilakukan dengan jalan politik, Oke, baik itu global politik maupun nasional politik. saya tulis dulu pendapat Mas Arkam ya. Politik adalah, ini saya nulis pakai anotet, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan, Bu. Kelihatan. Politik alat adalah motor alat untuk mencapai kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, pertahankan kekuasaan, kemudian menyebarkan ideologi negara, dan alat untuk menguasai perekonomian global. Oke. Anyway, teman-teman tidak harus selalu searching di Google ya. Teman-teman bisa mencoba untuk melatih daya pikir kritisnya dan menganalisa sendiri kira-kira politik itu apa sih gitu loh. Even though menurut teman-teman kok kayaknya jawabanku sederhana banget, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, kita coba aja. Nanti kita bisa apa namanya, tugas untuk mengkonfirmasi, untuk clarify itu kan tugas dosennya, untuk melengkapi, menyempurnakan tuh tugas dosennya. Kok teman-teman cukup untuk speak up dulu aja gitu. Oke, Pak Arkam, terima kasih untuk pendapatnya, very nice. Saya beralih ke yang perempuan dulu, nanti baru ke yang laki-laki lagi. Boleh saya duluan, Ibu? Oke, silahkan Mbak Dewi. Oke, kalau saya baca di Google, politik itu adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dan pemerintah juga. Namun kalau untuk saya pribadi, saya punya pandangan politik yang berbeda ya. Jadi di setiap orang itu punya cara untuk mereka meng-up diri mereka sendiri di hadapan orang lain. Itu juga termasuk politik sih menurut saya. Terima kasih. Sorry, pendapat Mbak Dewi pribadi gimana tadi? Setiap orang itu punya cara atau cara bicara, gimana ya ngomongnya? Punya cara sendiri untuk berpolitik agar mereka itu dianggap berkuasa, berwibawa, punya power lah di sekitar kayak di tongkrongan mereka kayak gitu. Oke. Ini ada pengalaman kah mungkin di tongkrongan seperti itu? Ketawa. Iya, banyak sekali Ibu. Soalnya kan memang kebetulan di pekerjaan juga ya. Nah, kebetulan juga ya. di sekolah kemarin juga luar biasa ya politiknya, walaupun sekolah negeri, tapi Oke. ya begitulah gitu. Jadi kerasa sekali. Nanti apa namanya, menarik nih untuk kita diskusikan sebelum saya nanti akan jelaskan ke materi. Oke, pendapat lagi. Saya butuh 2 orang lagi nih. Don't be shy. Saya penasaran ya, guru SMA teman-teman pada galak-galak kah? Karena angkatan lalu itu takut sekali bicara. Katanya dulu kalau salah dimarahin sama gurunya. Jadi tenang aja, di sini dosennya nggak mungkin marahin kalau teman-teman salah ataupun kurang tepat gitu ya. Dan biasanya juga nggak salah kok, biasanya bener aja gitu. Jadi just be brave.
Oke, saya pilih deh kalau belum ada yang mau ngomong. Saya mau pilih Suci. Iya, Ibu. Ya, Kalau menurut saya, politik itu adalah ilmu yang mengatur tentang tata negara, oke. segala hal, kurang lebih seperti itu. Tata negara. Oke. Mbak Rika Luciana, apa tuh politik? Oke, Ibu. Menurut saya politik adalah itu tuh kayak apa ya? Kayak sebuah usaha yang dilakukan oleh orang biasa untuk dia bisa memperoleh suatu jabatan tertentu. Sehingga orang itu berkuasa dan gimana ya? Dan bukan orang Posisi kekuasaan tertentu gitu ya. Oke, sekarang saya mau dengar suaranya Mas Mikel ya, Mikel ya, karena semalam juga belum dengar nih suara Mas Mikel nih, teman-temannya juga belum dengar saya rasa. Mas Mikel ada? Tadi ada ya, Mas Mikel ya. Oh, ternyata dia keluar dan baru masuk lagi. Ya, Mas Mikel. Mas Mikel bisa berikan pendapatnya tentang apa itu politik, Mas Mikel? Mas Mikel. Oke, kalau gitu Pak Damin dulu, silahkan. Oke, terima kasih Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, politik adalah suatu cara untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh. Dan misalnya kalau dalam arti global, untuk mendapatkan pengaruh blok barat, blok timur, dan sebagainya. Dalam perdagangan juga ada politik untuk mendapatkan konsumen. Nah, kita perlu berpolitik dengan promosi-promosi dan sebagainya. Dalam skala negara, mungkin seperti partai politik. Nah, untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan suara dari rakyat, untuk bisa mempertahankan kekuasaan dan sebagainya. Dalam lingkup yang sangat kecil sekali di dalam rumah tangga pun ada politik antara keluarga. Misalnya suami dengan istrinya, ada politik juga di situ. Dengan anak-anak kita, mungkin anak kita 5 misalnya, di situ juga ada politik. Politiknya contoh bagaimana membujuk ayahnya untuk membelikan mainan dan sebagainya. Trik-trik anak itu bagian dari politik dalam skala kecil. Terus misalnya mungkin contoh sederhana, kalau kita mungkin di rumah masak sesuatu, pasti kita pengennya ngambil duluan. Itu juga politik dalam arti kecil. Oke. Nah, secara global politik itu sangat luas sekali. Ya, oke. Contohnya kalau mungkin masih sekolah, ya bagaimana untuk mendapatkan pacar itu supaya dapat. Kita juga pakai politik di situ. Nah, mendapatkan si A, mendapatkan si B dan sebagainya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa nih teman-teman semuanya sudah memberikan jawaban dan pendapat yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, dan ini jawaban teman-teman ini kalau ditarik ke materi ini sangat apa ya, klik gitu ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya ya. Pendapatnya sudah macam-macam tuh tadi, ada yang bilang politik itu untuk mendapatkan kekuasaan, menyebarkan ideologi negara, ada yang bilang politik itu tentang perumusan kebijakan, ada yang bilang politik tentang tata negara, ada yang berpendapat politik itu bahkan sekecil masalah istri ingin mendapatkan sesuatu dari suami dan dia menggunakan trik-trik tertentu, itu juga politik gitu ya. And that's all true, semuanya benar. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Bentar, nggak gerak slide saya. Annotate-nya harus dihilangin dulu berarti. Oh, wait. Nah, oke. Sekarang sudah bersih layarnya? Sudah nggak ada coret-coretan? sudah Sudah bersih ya? Oke. Kita lihat ke sini, concepts of politics. Jadi secara umum politik itu dilihat melalui dua konsep. Ada dua konsep berbeda
yang bisa menjelaskan politics gitu ya. Kita mulai dari konsep yang pertama dulu, mungkin bisa dibantu baca oleh Pak Arkam atau siapapun yang bersedia. Ada yang mau voluntary mencoba baca, kita belajar pelan-pelan. Mau belepotan kayak apapun nggak masalah, gitu ya. Mau bacanya belepotan, mau salah-salah, mau aksennya Banjar banget atau aksennya Medok banget nggak ada masalah. Pokoknya dicoba dulu, baca dulu. Politics as Governmental Realms. Can I try, Miss? Oke, All right, thank you very much for the chance that you gave me to reading the concepts of politics. Concept of politics. Politics as a governmental realism, a realms. system of social organization centered in machinery of government. In this concept, politics is associated with policy. According to this view, politics therefore practiced in cabinet room, legislative chambers, government, department, party politics, and etc. Second one, politics as public affairs. Stop dulu Pak. Yang kedua biar dibaca teman yang lain Pak. Biar kita Baik, kasih thank you. kesempatan teman yang lain. Thank you. Mas Mikkel Sulauna bisa baca yang kedua? Itu harus di unmute dulu ya Mas. Harus di mikrofonnya itu harus diklik dulu biar Masnya bisa ngomong. Nah, betul. Baik Bu, terima kasih. Saya akan bacakan yang kedua, Politik as Public Affairs. Okay. It is moves from a narrow realm of government. Everything related to public issues are considered as politic institution. Oke, thank you Mas Mikkel Sulauna. Nanti kita latihan lagi ya Mas Mikkel Sulauna untuk pekerjaannya. Politics as yang pertama ya, politics as governmental realms, a system of social organization centered in the machinery of government. Ya. Jadi pandangan konsep politik yang pertama ini, sebentar saya mute dulu ini Mas. Ya oke. Jadi konsep yang pertama itu kan politik, kok muncul lagi suaranya? Oke, yang pertama, politik as governmental realms itu adalah konsep yang melihat politik itu sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Ya, jadi yang berkaitan dengan sistem dari sosial organisasi dalam mesin pemerintahan, misalnya pembuatan kebijakan, ya, kemudian bagaimana proses apa namanya ya, proses interaksi dalam kabinet gitu kan, kemudian bagaimana dalam legislatif itu kebijakan dirumuskan, undang-undang dirumuskan, ya, bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahannya, itu politik. Pandangan yang pertama, konsep politik yang pertama, gitu. Tapi kemudian ada saintis, political scientist yang berpandangan, loh politik itu nggak bisa diartikan sesempit itu, nggak bisa diartikan sekedar semua yang terlibat dalam kursi pemerintahan atau semua yang terlibat dalam partai politik, semua yang berkaitan dengan interaksi antara apa namanya formal bodies gitu ya. Formal bodies tuh badan-badan lembaga-lembaga formal kayak misalnya ya DPR atau misalnya kalau di luar negeri ya ada kabinetnya gitu ya. Enggak sekedar itu, politik itu bahkan ya tadi seperti yang teman-teman sampaikan tadi, politik itu pokoknya ketika ada interest di situ, ada kepentingan di situ dan kita ingin mendapatkan kepentingan tersebut, baik itu kepentingannya adalah untuk mendapatkan kekuasaan tertentu atau mendapatkan capital tertentu, ya itulah politik gitu ya. Makanya yang kedua ini ada pandangan yang melihat bahwa politik as public affairs. It moves from a narrow realm of government. Everything related to public issues are considered as politic. Ya. Pokoknya secara gampangnya politik itu dianggap sebagai interest seeking, ya, cara untuk mendapatkan kepentingan kita, ya, cara untuk mendapatkan kekuasaan itu politik. Nah tadi teman-teman ada yang menyampaikan juga kalau misalnya apa tadi di ranah domestik ya, kan ada kepentingan tuh ya.
istri ataupun anak ada kepentingan juga gitu kan. Nah, itu kepentingan itu dianggap politik atau enggak? Kalau dalam konteks politik as public affairs enggak, karena itu masuknya ke ranah private, ranah domestik. Ya, meskipun ya bisa kita apa namanya ya, kita bisa lihat juga ternyata banyak juga yang melihat politik itu lebih luas daripada yang 1 dan 2 ini. Ada yang melihat ya di tempat kerja pun ada politik gitu kan. Di tempat kerja pun ada politik, bahkan di sekolah pun ada politik gitu ya, untuk mendapatkan jabatan tertentu, untuk mendapatkan posisi tertentu atau untuk mendapatkan nilai tertentu gitu ya. Nah, itu politik yang lebih luas daripada definisi yang 1 dan yang kedua. Tapi yang perlu teman-teman sangat pahami bahwa politik as public affairs itu berarti dia lebih luas daripada yang pertama, karena dia tidak sekedar melihat politik itu pokoknya urusannya pemerintah, enggak gitu ya, tapi semua urusan yang berkaitan dengan masalah-masalah publik. Misalnya institusi pendidikan. Institusi pendidikan itu kan bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan badan pemerintahan gitu kan. Dia enggak masuk dalam legislatif body atau eksekutif body gitu kan. Dia enggak masuk di DPR ataupun masuk di MPR gitu kan, enggak gitu kan. Tapi institusi pendidikan ini punya kepentingan publik supaya mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa kan kepentingan publik ya. Nah, dia memiliki cara-cara tertentu untuk mencapai kepentingan itu. Misalnya dia apa namanya ya, melakukan lobby-lobby tertentu ya terhadap apa namanya, terhadap ya apa di DPR gitu ya, misalnya ke caleg-caleg gitu ya, lobby-lobby tertentu supaya digolkan. Misalnya dulu nggak ada tuh dana bos gitu kan. Kok bisa ada dana bos? Ya karena ada lobby-lobby dari mereka kelompok yang concern sekali di bidang pendidikan, sehingga kepentingan terkait isu-isu pendidikan ya, dana pendidikan dan sebagainya itu bisa terakomodir ya, meskipun itu tentu multifaktor ya kenapa itu bisa ada. Terus beasiswa, dulu beasiswa nggak sebanyak sekarang. Kenapa bisa banyak sekarang seperti sekarang? Yaitu juga sebenarnya ada kelompok-kelompok kepentingan yang concern di bidang pendidikan, yang kemudian dia aktif menyuarakan hal tersebut sampai kemudian isu tentang mencerdaskan bangsa itu menjadi dilihat sebagai isu yang salien. Salien itu isu yang sangat penting. Ya, akhirnya itu digolkan dengan adanya proporsi dana untuk pendidikan itu 20% dari APBN. Gitu, dan itu dialokasikan ke berbagai macam beasiswa. Kan gitu. Nah, itu tidak hanya di konteks pendidikan. Ya, misalnya konteks apa lagi? Isu lingkungan gitu kan. Lingkungan. Kayak misalnya aktivis itu kan bukan bagian dari pemerintahan loh. Dia bukan apa namanya pembuat kebijakan juga bukan, tapi dia punya power untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dia punya apa ya, kekuatan ya untuk mempengaruhi proses-proses lobby sehingga kepentingannya itu bisa diakomodir, bisa didengar gitu. Jadi itu ya 2 pandangan terkait politik. Yang satunya memang memandangnya lebih sempit. Pokoknya sesuatu yang urusannya administratif pemerintahan deh. Sesuatu yang urusannya tentang pembuatan kebijakan itu baru bisa disebut politik. Sesuatu yang urusannya tentang partai politik, sesuatu yang urusannya tentang apa election itu baru bisa disebut politik. Ada yang berpandangan seperti itu saintis. Tapi yang pandangan kedua, konsep yang kedua itu melihat lebih luas daripada itu. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan isu publik. Ya, isu publik, perlu diingat isu publik. Jadi kalau misalnya masalah rumah tangga itu mohon maaf itu isu personal ya. Tapi ternyata kesini juga ada yang bilang ya pokoknya asal dia bicara tentang kepentingan itu bisa disebut politik. Ya itu sih bahasa-bahasa kita aja ya sebenarnya, apa politik tempat kerja, politik sekolah dan lain sebagainya. Tapi teman-teman dalam politik as science kita perlu memahami sekali 2 konteks ini ya. Oke. Nah, ini ya. Ini teman-teman bisa baca di sini. Geser-geser sebentar. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Saya udah geser slide-nya jadi ke slide politik as public affairs. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, good. Nah, ini ya. Di sini ada kolom publik, di sini ada kolom private gitu ya. Jadi kalau politik as public affairs itu yang menjadi fokus adalah isu-isu yang berada dalam ranah publik, bukan isu ranah privat. Ya misalnya
Mbak Asteria putus cinta gitu ya, itu itu bukan political context ya. Mbak Asteria putus cinta, kemudian dia punya kepentingan untuk apa tadi kalau kata Pak ini membuat pasangannya mencintai dia kembali atau punya kepentingan untuk bisa memacari si A si B, itu sebenarnya kalau menurut buku ya teorinya itu belum bisa dianggap sebagai political issue karena itu isunya isu private, isu domestik gitu. Ya, jadi walaupun secara konotasi kadang-kadang karena kita bilang politik itu adalah kepentingan, ya kadang-kadang kita juga bilang gitu ya politik tempat kerja, politik percintaan gitu. Tapi sebenarnya political as science ya dua itu tadi yang sudah di-approve secara saintifik ya. Gitu. Oke. Hmm, nah ini. Kemudian ada yang melihat juga politik itu apa sebagai arena ya arena pertarungan gitu ya pertarungan cinta enggak sih arena pertarungan lebih kepada arena pertarungan kekuasaan dan kepentingan untuk isu-isu yang berkaitan dengan isu publik gitu ya. Eh, terus Bu kalau misalnya pedagang gitu jualan supaya untung itu masuk politik enggak gitu? Kalau kita bicaranya konteks di luar dua konteks tadi ya termasuk karena kita melihat politik sebagai kepentingan kan dia punya kepentingan untuk ambil profit tapi kalau kita bicaranya dua konteks politik as public affairs atau politik as governmental realms yang belum masuk gitu ya jadi kita tergantung melihatnya dari mana gitu ya nah kemudian ada juga yang melihat bahwa politik itu sebagai proses proses apa ya proses dalam berkompromi berkonsensus untuk bisa mendistribusikan sumber daya untuk bisa mendistribusikan capital atau sumber daya atau kekuasaan. Nah, itu politik prosesnya terjadi. Termasuk ketika misalnya apa namanya ada caleg terpilih gitu ya, terus dia bagi-bagi kekuasaan untuk tim suksesnya atau untuk loyalisnya gitu ya. Itu juga termasuk politik ya, compromise and consensus power and distribution of power gitu. Nah, politik juga diartikan sebagai apa namanya art ya art itu seni pemerintah untuk bisa mengeksekusi wewenang dan kekuasaan dalam mengontrol masyarakat. Nah, besok kita akan belajar perbedaan wewenang dan kekuasaan bukan sekarang ya. Nah oke ini tolong dibaca bagian sini konsensus mungkin saya minta Mbak Asdaria ada Mbak Asdaria dibaca sampai sorry dibaca sampai sini aja sampai groups. Mbak Asdaria ada? Siapa gadget? Oke. Oh, oke. Kalau gitu Mbak Astari lagi bekerja, kita ganti Mbak Hijriani ada? Ya, Mbak Hijriani bisa tolong dibantu baca sampai bagian groups. Ini yang saya, oke. sorry, oke. Consensus. Consensus means agreement, but it refers to an agreement of a particular kind. It implies first a broad agreement, the terms of which are accepted by a wide range of individuals or groups. Okay, stop. Consensus means agreement, but it refers to an agreement of particular kind. It implies first a broad agreement, the terms of which are accepted by a wide range of individuals or group. Jadi konsensus ini tentang kesepakatan bersama itu. Di kelas pun bisa bikin konsensus ya, kesepakatan bersama bisa gitu ya. Tapi biasanya konsensus ini dipakai untuk isu-isu publik, isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan kolektif, kepentingan masyarakat luas gitu ya. Oke, selanjutnya saya minta tolong dibaca oleh Mbak Zul Azizah Octavia. Ada Mbak Zul Azizah? Bagian second, it implies an agreement about... Mbak Azizah ada? Zul Azizah Okta, Mbak Okta. Belum ada, oke saya lompatin ke Mbak Rika. Mbak Rika ada?
Mbak Rika? Ya, Bu. Ya, silahkan dibaca ya Mbak Rika yang bagian ini. Section it implies an argument about fundamental of underlying principles as opposed Opposed. Opposed ya, bukan opposite ya, opposed. to a precise of Precise. exit agreement. In other words, a consensus permits disagreement on matters of emphasis or detail. A procedure consensus is a willingness to make definitions through a process of Decision ya, bukan division. proses. Oke. Terima kasih Mbak Ijriani. So yang kedua tentang konsensus adalah it implies an agreement about fundamental or underlying principles as opposed to a precise or exact agreement. Ya, in other words, dengan kata lain, a consensus permits disagreement on matters of emphasis or detail. Jadi konsensus itu bisa juga terkait dengan perlawanan terhadap opini-opini yang sudah ada sebelumnya, terus kita bikin konsensus yang berlawanan dengan itu, tapi dengan prosedur-prosedur yang sesuai dengan prosedur pembuatan kebijakan gitu ya. Jadi mungkin berkumpul dulu, kemudian melalui audiensi, melalui jajak pendapat gitu, baru kemudian melakukan konsensus, baru diambil kesepakatan bersama. Ya itu. Nah, itu ya, politik as konsensus atau kompromis itu seperti itu ya, proses untuk bisa setuju atau tidak setuju, sepakat atau tidak sepakat atas suatu hal, dan itu dilakukan melalui prosedur prosedur yang benar gitu ya. Prosedur yang benar dalam hal ini adalah ada proses, misalnya melakukan audiensi dulu, dikumpulin dulu orang-orangnya, didengar dulu pendapatnya ya, kemudian baru dilihat mana yang setuju, mana yang nggak setuju gitu. Misalnya ketika ada fenomena Brexit ya, Brexit tahu nggak fenomena Brexit? Ketika Inggris mau keluar dari Uni Eropa gitu ya, itu kan ada konsensusnya ya, konsensus antara warga Inggris juga warga-warga yang ada di yang setuju lah, yang pro Inggris keluar dari Uni Eropa dengan yang kontra gitu ya, itu ada konsensusnya gitu. Nah, oke. Nah, ini yang paling sering digunakan, politik as power. Ya, kalau kita udah bicara politik as power, nah itu artinya udah lebih luas lagi. Politik as power, politik for seeking interest, itu artinya sudah luas lagi ya. Termasuk tadi bisa termasuk politik di tempat kerja, politik di tempat perkuliahan, itu bisa termasuk. Ya, ini lebih luas lagi. Power in its broader sense is the ability to achieve a desired outcome, sometimes seen as the power to do something. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bisa membuat orang lain melakukan hal yang sebenarnya orang lain itu nggak mau lakukan, itu adalah power. Teman-teman punya power, ya. Preman di pasar, gitu ya, bisa mengutin uang retribusi. Dia kan sebenarnya tidak punya wewenang untuk itu. Preman ini kan nggak punya wewenang untuk dapat retribusi itu kan, tapi dia bisa membuat orang-orang di pasar tuh nyetor ke dia. Ya, orang-orang di pasar mau nggak nyetor ke preman itu sebenarnya? Kira-kira Enggak. mau nggak teman-teman? Enggak mau. Teman-teman jualan di pasar nih, nggak mau ya? Teman-teman jualan di pasar, cari untung kan pasti. Tapi ada sekelompok orang ya, preman gitu, yang kemudian minta setoran setiap harinya, pungutan liar gitu. Teman-teman pasti merasa itu nggak enak, nggak nyaman, nggak suka. Tapi walaupun teman-teman nggak suka, teman-teman lakukan. Teman tetap bayar. Nah, itu berarti power itu seperti itu. Ya, power itu bisa membuat orang lain melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak ingin lakukan. Nah, itu politik itu juga identik dengan power. Gitu ya. Oke, ini untuk
materi 1 sudah selesai, nanti kita masuk ke materi selanjutnya yaitu politik sebagai sains atau politik sebagai seni. Dan kemudian pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Tapi sebelum saya masuk ke materi 2, saya mau sholat asyar dulu karena saya belum sempat sholat asyar, jadi saya minta waktunya ya 5-10 menit ya, mohon ditunggu sebentar ya. Teman-teman juga kalau mau istirahat, mau minum silahkan ya. Nanti kita balik lagi ke sini less than 10 minutes lah. Kalau bisa nggak sampai 10 menit kita udah balik lagi, oke? Baik, Bu. Gitu. Mohon maaf Kak, soalnya lagi kerja, tapi tetap mendengarkan kok Kak.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kalau azan kita berhenti sebentar ya. Dan saya usahakan ini bisa selesai jam 6:30 maksimal sudah bisa selesai ya. Saya lanjut lagi. Apakah layar saya bisa dilihat? Bisa, Ibu. Ya, oke. Nah, kita masuk ke materi yang kedua. Ibu, Ya? saya izin 15 menit dulu ya, Bu ya. Oh Saya ya, booking. monggo, silahkan. Silahkan, Pak. Ya, oke. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Ya, tadi kita materi 1 udah selesai, kita keep up materi kedua ya, agak rush ya, agak cepat. Dan teman-teman kalau tenang aja, misalnya nanti butuh materi pengayaan bisa ikut yang kelas reguler juga ya, ikut materi pengayaan kelas reguler, it's okay. Dan tentu ya membaca itu sangat diperlukan, jadi harus baca secara mandiri. Nanti saya di akhir mau tanya ya bahasa Inggris teman-teman gitu, maksudnya supaya saya bisa menyesuaikan. Nanti saya akan coba cari-cari materi ya, kalau memang bahasa Inggris teman-teman kesulitan sekali memahami literaturnya ya, saya akan coba tambahkan literatur yang berbahasa Indonesia. Tapi harapan saya teman-teman tetap memaksa diri untuk bisa berprogres bahasa Inggrisnya. Ya mungkin sekarang levelnya 5 gitu misalnya, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi harus berprogres. Nanti semester 2 levelnya naik dikit lah, 5,5. Semester 3 naik lagi jadi 6 misalnya gitu kan. Ya. Jadi progres lah intinya. Oke, saya lanjut lagi. Perkembangan ilmu politik dan pendekatan ilmu politik gitu. Nah, sekarang saya mau tanya pendapat teman-teman semuanya. Politik ini menurut teman-teman ilmu, science, atau art? Dan kasih alasannya kenapa. Science atau art ya? Saya mau dengar pendapat teman-teman juga. Politik ini science atau art? Nanti Mbak Okta mau berpendapat, Mbak Okta? Mbak Okta? Ini ada Okta Putri, ada Zul Azizah Oktavia ya. Oh, ada 2 Okta di sini. Oke, saya ke Mbak Okta Putri. Mbak Okta Putri, saya mau dengar pendapatnya dong. Menurut Mbak Okta, politik ini science atau art? Art itu seni. Science atau seni? Gimana Mbak Okta? Mohon maaf Bu, saya baru masuk, tadi terkendala jaringan. Oh, baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini baru sesi keduanya, baru kita mulai kok. Menurut Mbak Okta, politik ini science atau art? Ilmu atau seni? Ilmu. Ilmu, kenapa? Alasan Mbak? Atau yang lainnya bisa bantu Mbak Okta. Alasannya kenapa kira-kira? It's okay ya kalau belum tepat atau ini nggak apa-apa, yang penting berani dulu berpendapat. Karena lebih ke membahas antara perbedaan konflik dan interaksi. Karena lebih science, karena lebih membahas perbedaan antara ya, oke. Ada pendapat yang lainnya? Mungkin ada yang berpendapat berbeda dari Mbak Okta Putri? Bisa science, bisa seni. Luar biasa Pak Damin. Oke, bisa science, bisa seni. Terima kasih Pak Damin. Kenapa Pak Damin? Kenapa bisa science? Kenapa bisa seni, Pak? Bisa science karena ilmu ini harus dipelajari. Makanya di dalam fakultas-fakultas ada namanya ilmu politik. Berarti ilmu harus dipelajari, bisa diturunkan, bisa diarahkan, bisa dipelajari lah poinnya seperti itu, Bu. Jadi kalau orang mau belajar politik juga harus belajar kepada yang sudah ahli dengan ilmu politik. Terus kenapa bisa art, Pak? Kenapa bisa seni? Bisa seni, art. Nah, politik seseorang itu ada gaya tersendiri. Misalnya kita bahas kalau nasional politik si A, dia punya style sendiri.
gayanya lembut tapi diam-diam musuhnya tunduk dan takluk tanpa banyak gerakan senyap. Seperti itu. Pak Damin Jadi ini bisa kayaknya ada cocok jadi caleg loh Pak Damin. Cocok jadi caleg ini kayak nih. Iya. Betul sekali Pak Damin, 100 buat Pak Damin. Jadi politik itu it can be a science but it also can be an art. Ya, dua-duanya bisa. Kapan dia dikatakan sebagai science dan kapan dia dikatakan sebagai art, itu yang akan kita bahas. Oke. Saya geser slide dulu. Bentar ya, agak hang-hang gitu deh. Oke. Nah, kalau kita merujuk definisi science yang hard science itu science yang ilmu apa ya namanya ilmu pasti gitu ya. Politik itu nggak bisa masuk ke dalam golongan science. Kalau definisi science itu kita merujuk pada definisi science as a hard science, science sebagai ilmu pasti fakta, ya kalau gitu kita nggak bisa masuk gitu ya. Ya, tapi kalau sainsnya itu adalah dilihat sebagai fenomena yang berulang, polanya berulang, bisa dipetakan polanya, bisa diramalkan, bisa diprediksi, politik masuk ke dalam situ, gitu ya. Nah, coba kita baca yang pertama. Sains adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui sebuah eksperimen yang dapat dilakukan melalui keadaan terkontrol, seperti laboratorium. Ini ciri khas dari science as hard science, eksakta, sains-sains yang sifatnya ilmu pasti. Medis, farmasi, kuantum fisika gitu ya. Terus misalnya biologi gitu, itu kan pasti ya, eksaktanya ilmu pasti gitu. Dia dites dalam laboratorium dalam keadaan terkontrol gitu kan. Nah, itu eksakta, hard science. Nah, kalau definisi sains yang kita merujuk sains yang itu ya nggak masuk ya. Tapi kalau kita merujuk pada definisi sains yang kedua, sains adalah ilmu pengetahuan keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Kita bisa masuk ke dalam situ. Politik bisa masuk ke dalam sains yang kedua, gitu ya. Oke. Kenapa ada orang bilang lo politik itu nggak pasti, jadi nggak bisa dibilang sains. Padahal ada pola-pola tertentu dalam fenomena politik yang itu bisa diramalkan. Misalnya contoh sederhana aja seperti ini. Musim politik ini ya, musim politik ini nanti biasanya ada strategi kampanye. Dan strategi kampanye itu bisa dipolakan, bisa diramalkan karena polanya itu berulang. Apalagi di Indonesia, strategi kampanyenya pasti apa tuh? Strategi kampanye di Indonesia gimana, teman-teman? Dinamis. Dinamisnya seperti apa, Pak? Misalnya? Dinamis, yang sekarang lawan mungkin besok jadi kawan. Yang sekarang debat di media ternyata besok ngopi bareng. Itulah politik dinamis. Ya, itu benar juga. Cuman pertanyaan saya di sini adalah strategi kampanye politik di Indonesia. Itu khas loh, Pak. Dan itu karakternya beda sama strategi politik di Barat. Gimana teman-teman yang lainnya? Strategi politik kita gimana sih di Indonesia ini kebanyakan? Orang-orang yang mau maju jadi caleg ya, para bacalek, kemudian mau maju jadi kepala desa gitu misalnya gitu kan, yang di level rumput aja gitu kan, kita bisa melihat itu ada pola tertentu gitu. Strateginya tuh biasanya terpolakan. Apa tuh? Money politics, ya kan? Ciri khas di tempat kita kan itu. Money politics di tempat kita itu ketika musim pemilu gitu ya, itu jarang banget ya masyarakat kita itu melakukan riset tentang siapa sih yang bakalan aku pilih. Siapa sih calon-calon yang ada gitu. Jarang. Kemudian iklim debat terbuka para calonnya itu kan baru ada di belakangan ini, itu pun baru level presiden, calon presiden, ya kan? Kemarin itu ada di Mata Najwa yang ada UGM.
Tapi untuk level-level yang di bawah itu, misalnya untuk calon anggota DPRD atau bahkan calon kepala desa, itu kan nggak ada, belum ada kultur terbentuk seperti itu. Strategi mereka untuk dipilih itu kan belum sampai ke situ. Strateginya kan baru ya bagi-bagi kaos, ya kan, bagi-bagi duit gitu. Nah, strategi ini kan repeated, berulang, terpola, dan itu bisa kita prediksi. Nah, yang sesuatu yang bisa kita prediksi, sesuatu yang bisa kita apa ya namanya pelajari, bisa kita kalkulasi kemungkinan-kemungkinannya, itu kan bisa disebut sebagai sains. Itulah sebabnya kita punya hujah, punya stand position bahwa politik itu it can be apa? It can be considered as science gitu. Ya itu. Kemudian politik juga bisa dikonsiderasikan atau dianggap sebagai art. Kenapa art? Seni ya, seni. Nggak semua orang itu pintar berpolitik. Nggak semua orang itu pintar cari celah, ya, cari celah untuk supaya kepentingannya itu bisa diakomodir. Itu nggak semua orang bisa gitu. Kalau kita ngomongin politik dunia kerja, nggak semua orang di kantor itu apa ya, melakukan politik kerja gitu ya. Nggak semuanya bisa itu gitu. Mungkin kolega kita ada yang pintar seperti itu ya. Nah, itu yang namanya art, itu yang namanya seni. Bagaimana dia bisa mencari celah, peluang-peluang ya dengan usaha tertentu supaya apa ya, misalnya supaya dia bisa naik jabatan, supaya dia dipromosikan misalnya gitu. Padahal sebenarnya mungkin apa ya, makanya pernah pernah dengar nggak istilah gini? Kalau di dunia kerja itu kadang-kadang bukan kinerja kita loh yang bawa kita on the top, kadang-kadang cara kita berpolitik. Kadang-kadang, walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Dan saya masih yang percaya bahwa kinerja itu menjadi tolak ukur seseorang bisa menempati posisi tertentu gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin bapak-bapak yang sudah bekerja di sini atau mbak-mbak atau mas-mas pasti merasakan vibe itu ya. Ternyata tidak semua yang apa ya dipromosikan atau mendapatkan privilege tertentu gitu itu karena kinerjanya, bisa jadi karena seninya dia dalam berpolitik, entah caranya dia mendekati pimpinan, atasan, atau caranya dia menjegal kolega, ya itu kan cara politik. Makanya kadang-kadang politik ini sering diasosiasikan sesuatu yang buruk ya, dan itu sangat it's sad gitu ya bagi kita orang-orang apa namanya belajar ilmu politik gitu. Nah, menariknya Bapak Ibu, anggota DPR itu yang dari Visipol itu nggak banyak. Anak-anak Visipol, lulusan Visipol, saya Visipol ya, Visipol UGM, itu nggak banyak yang mau terjun di dunia politik. Padahal kita belajar ilmu politik, harusnya kita yang masuk ke situ supaya politik itu nggak dianggap sesuatu yang jelek. Dan semoga nih Bapak Ibu sekalian di sini yang nantinya bisa terjun dalam dunia politik, even di lingkup yang kecil, bisa mengadvokasi kepentingan masyarakatnya, kepentingan komunitasnya. Ya, saya harap seperti itu sih dari ilmu politik. Jadi dunia politik kita diisi sama orang-orang yang benar-benar paham, mumpuni, dan lurus insya Allah. Gitu ya. Itu politik sebagai seni dan politik sebagai sains. Sudah bisa memahami bedanya politik sebagai seni dan sains? Allah Sudah ya. Oke, saya minta tolong dibaca dulu. Mulut saya agak capek dibaca sama siapa nih? Volunteer nih, tolong baca ini. Pergeseran ilmu politik dalam perkembangan metode bla bla bla. Nah, tolong siapa ya dibaca? Mas Mikel deh, Mas Mikel tolong dibaca Mas. Pergeseran ilmu politik. Anyway, di tempat saya lagi adzan. Kita stop sebentar ya, break sebentar ya sampai adzannya selesai.
Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Ya, ini ya. Ini kok nggak bisa digedein sih? Oh, nggak bisa deh. Screen share-nya kelihatan ya? Jadi ini, kenapa politik itu bisa disebut sebagai science? Ya, karena walaupun dia bukan hard science, bukan ilmu eksakta, tapi politik ini kan bisa melihat fenomena sosial yang kompleks, tapi kita bisa melihat recurrent patterns-nya, pola-pola berulang, dan itu bisa dianalisa. Ya, kemudian kebenaran itu bisa diobservasi dan bisa diteliti secara sistematis ya, misalnya menggunakan statistika gitu ya. Kemudian bisa dirumuskan probabilitasnya, kemungkinan-kemungkinannya. Nah, nanti teman-teman akan belajar itu metode penelitian itu gitu. Jadi tentu belajar politik sama tahu politik, fenomena politik, ngobrol politik di luar itu ya pasti berbeda. Nanti teman-teman akan belajar metode penelitian HI dan itu ada metode penelitian politik juga di dalamnya ya. Misalnya teman-teman gimana sih melakukan survei gitu kan, melihat kecenderungan misalnya melihat kecenderungan anak muda sekarang itu sukanya bicara isu politik tuh isu politik yang apa misalnya gitu. Atau anak muda sekarang itu lebih suka calon presiden yang seperti apa gitu, apa yang anaknya ganteng kayak Pak Ganjar tuh kan anaknya ganteng ya, itu katanya viral itu anak-anak muda itu katanya pada mau milih Pak Ganjar karena ngelihat anaknya yang ganteng gitu misalnya. Nah itu bisa diteliti, ditelitinya dari mana? Dari ngelihat obrolan anak-anak muda di Twitter. Itu namanya kita ngambil data dari big data, kita istilahnya pakai big data. Itu nanti dikuantifikasi, dilihat gitu ya. Kita nggak belajar pada saat ini, tapi Bapak Ibu cukup tahu, Mas Mbak cukup tahu dulu ya, bahwa ya kalau kita belajar ilmu politik itu tidak sekedar bicara fenomena politik yang terjadi di luar, tapi kita meneliti dengan metode-metode ilmiahnya gitu. Kita memanfaatkan sumber big data, misalnya Twitter. Itu obrolannya bisa diekstraksi, bisa dipetakan. Oh, ini yang ngobrolin tentang Ganjar dari anak muda itu ada 10% misalnya. Oh, yang ngobrolin yang ngobrolin Prabowo 40% misalnya, yang ngobrolin Anies 60% misalnya gitu. Tapi dari sekian obrolan itu yang obrolannya positif tentang calon-calon tersebut ada berapa persen misalnya gitu. Obrolannya tentang apa sih itu kan bisa dicari tahu. Nah, itu sainsnya di situ gitu ya. Jadi nggak ngawur gitu loh, by data. Ya, sampai sini paham ya kenapa politik itu kita konsiderasi sebagai sains, bukan hanya sebagai. Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, ini pendekatan. Pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan itu apa ya? Pendekatan itu cara melihat ilmu politik. Itu ada dua ya. Yang satu namanya pendekatan tradisionalis. Ya, saya minta tolong dibaca Pak Arkam. Bisa Pak Arkam dibacakan? Ada nggak Pak Arkam? Sudah join belum? Ya, silahkan. Saya dibantu baca yang tradisionalis. Traditionalist approach were often more historical in outlining the process by rules. Formal rules of politics were modified over time through court decisions, laws, executive orders, and the like, and normative evidence hoping to provide information to improving these rules. Behavioralism became popular in political science after World War II. Searched the usefulness of looking at the actual behavior of politically involved individuals and groups. Behavioralist approach stress the importance of the empirical analysis. Behavioralists ask how better study behavior than through careful observation. Oke, thank you Pak Arkam. Jadi dalam ilmu politik itu kita mengenal dua pendekatan, ya. Bentar ya. Saya mute dulu. Kita mengenal dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan tradisionalis.
Ya, pendekatan tradisionalis itu pendekatan yang menitik beratkan pada pertanyaan seharusnya politik itu seperti apa, gitu. Jadi yang dilihat gitu, yang dianalisa itu biasanya legal formalnya, ya, aturan-aturannya, pokoknya ngelihatnya secara normatif, harusnya politik itu seperti apa, gitu. Sebaiknya politik itu seperti apa? Itu pertanyaan yang biasa dalam pendekatan tradisionalis. Kok geser-geser lagi? Bentar. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan behavioralism. Yang behavioralism ini muncul karena dia mengkritik pendekatan sebelumnya, si tradisionalis. Loh, tradisionalis kalau kamu cuma berbicara tentang seharusnya politik seperti apa, seharusnya atau sebaiknya pemerintahan itu di running atau dijalankan seperti apa, sebaiknya, idealnya, normatifnya, itu kan berarti kamu tidak mengukur secara realitanya, gitu. Behavioralism bilang seperti itu, jadi mengkritisi. Jadi pendekatan behavioralism ini yang lebih boleh dibilang lebih saintifik. Kalau yang tadi mempertanyakan seharusnya bagaimana, ya, atau idealnya bagaimana, kalau yang ini meneliti politik ya apa adanya, ya ya sesuai dengan realita atau fakta lapangan yang ada. Sebentar ya, ini anak saya sebentar. Saking. Nah, jadi kalau yang behavioralism ini, pendekatan yang behavioralis ini, dia menganalisanya secara empiris. Dia nggak bicara seharusnya politik ini begini, seharusnya kalau jadi pemerintah ini begini, seharusnya kalau jadi apa namanya, kepala desa, norma-norma yang berlaku yang harus diterapkan seperti ini gitu. Enggak, dia bicaranya, dia meneliti. Oh, perilaku dari kepala desa ini seperti apa? Itu diteliti, dia observasi, dia interview, dia analisa apa kepala desa itu. Itu kalau pendekatan behavioralism gitu ya. Jadi ada dua pendekatan nih, satu pendekatan yang tradisionalis, satu yang behavioralis. Terus yang benar yang mana, Bu? Ya semuanya benar. Ini cuma cara apa namanya? Cara pandang terhadap ilmu politik, dan dua-duanya bisa dipakai. Ya. Dua-duanya bisa dipakai, tergantung kepentingan kita di mana, pasnya di mana, fitsnya di mana, kita lagi neliti apa gitu ya, konteksnya seperti apa. Nggak geser lagi. Oke, udah geser. Nah ini perdebatan pendekatan dalam ilmu politik. Yang satunya pendekatan tradisionalis, yang satunya lagi pendekatan behavioralis. Pendekatan tradisionalis karena dia bicaranya seharusnya bagaimana, kemudian dia bicara tentang idealnya bagaimana, gitu kan. Itu metodologinya kualitatif yang lebih dominan. Kualitatif itu berarti metode meneliti yang biasanya dia lebih mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Misalnya dia juga mencari tahu melalui observasi lapangan, terus in-depth interview atau interview secara mendalam kepada narasumber, kemudian nanti kita analisa sendiri gitu ya. Nah, itu kualitatif seperti itu. Dan dalam pendekatan tradisionalis biasanya fakta yang ada itu membutuhkan interpretasi lebih jauh. Harus diinterpretasikan lebih jauh, harus diberikan makna lebih jauh. Misalnya kita melihat ada fenomena apa ya, misalnya anak muda sekarang yang cenderung antipati terhadap politik, dia golput gitu ya. Nah, kita itu mau cari tahu lebih kenapa kok dia golput gitu ya. Kita mau memaknai itu, kenapa kok dia golput. Kita mau menginterpretasikan fenomena tersebut gitu ya. Itu ciri khas dari tradisionalis. Kemudian biasanya melibatkan norma-norma agama, nilai-nilai gitu ya, misalnya pemimpin daerah sebaiknya berhijab dan sebagainya gitu ya. What ought to be, seharusnya seperti apa, ada norma-norma yang dimasukkan, itu ciri khas dari pendekatan tradisionalis dan biasanya tidak berusaha mengeneralisasi sebuah fenomena. Nah, kebalikannya, si behavioralis ini biasanya menekankan pada metodologi kuantitatif, ada yang dikuantifikasi, dihitung gitu. Kamu bisa bilang bahwa kecenderungan anak muda sekarang adalah
antipati terhadap politik tuh apa gitu ya. Oh, ternyata ada penelitiannya bahwa by survei 50% anak muda itu mengaku tidak mau milih gitu loh, nggak mau nyoblos gitu. Nah, itu dianggap itu antipati. Tapi kalau si tradisionalis mungkin melihatnya akan lebih jauh daripada itu. 50% nggak mau nyoblos bisa saja bukan karena dia antipati, bisa aja karena nggak punya KTP, bisa aja karena jauh dari tempat pemilihan umum, bisa aja karena kendala-kendala lainnya. Itu yang berusaha dicari sama tradisionalis. Kesimpulannya dua pendekatan ini saling melengkapi metode penelitiannya. Jadi kita nggak bisa bilang bagus ini, bagus itu ya. Kita melihat perlu tahu keduanya dan perlu bisa pakai keduanya. Ya. Dan pendekatan behavioralis melihat fakta sebagaimana adanya. It is what it is dan berusaha value free. Biasanya dia nggak bicara tentang harusnya begini, idealnya begitu, nggak. Itu value free. Dia bebas nilai gitu ya. Dia nggak menjustifikasi baiknya pemimpin harus berjilbab. Biasanya dia nggak bicara seperti itu. Ya, dan biasanya dia mengeneralisasikan pola-pola tertentu. Itu. Oke. Nah ini ya, ini saya akan lanjutkan ini besok ya karena waktunya sudah jam mau habis gitu. Nah ini tinggal sedikit sih sebenarnya, cuman karena ini butuh konsentrasi dan fokus yang lebih ya tentang variabel-variabel. It takes time gitu dan saya yakin teman-teman sudah lelah, konsentrasinya sudah berkurang. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan sisa sedikit ini kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu dari saya. Pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk ke materi 3 dan 4, kita akan membahas tentang ini ya, hipotesis dalam politik ya. Kita akan belajar variabel-variabel. Ada variabel bebas, variabel terkontrol, ada variabel terikat ya. Kita akan belajar itu. Ya itulah ilmu politik gitu. Kita tidak sekedar ngomong politik seperti ya obrolan politik casual gitu ya, tapi kita belajar as science. Science-nya gimana? Makanya kita ada belajar variabelnya, kita belajar hipotesis, kita belajar metode gitu ya. Mungkin itu dari saya. Saya tutup dulu karena ini juga nanti teman-teman ada lanjut kelas lagi kan. Semoga teman-teman masih bisa beristirahat sebentar supaya pikirannya fresh sebelum lanjut kelas. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ibu, Ya. Saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Sebelumnya Ibu, nama saya Asdaria. Maaf ya Ibu, saya baru on mic soalnya baru pulang kerja. Saya ingin bertanya Ibu, jadi ini kita absennya di mana Ibu? Atau setiap itu Nah, tadi sudah cuman saya jelaskan di awal, Mbak. Saya sudah jelaskan di awal. Dulu saya absennya itu pakai link. Tapi karena ternyata ada yang ngisi link tapi sebenarnya dia nggak datang gitu ya. Jadi saya lebih prefer itu screenshot foto teman-teman. Tadi saya minta open cam. Nah, ini saya mungkin bisa minta screenshot teman-teman lagi ya. Open cam dulu semuanya. Jadi saya akan screenshot. Karena kalau link itu ya karena saya tidak bisa mengawasi ya. Link itu kan bisa diisi siapa aja. iya. Nah, itu jadi saya sebenarnya sedang menghindari itu saja dan saya lebih prefer untuk mungkin nanti bisa dilengkapi juga sih dengan link, tapi saya prefer untuk open cam dulu sebagai bukti gitu ya. Oke. Lebih fair. Oke, Mbak Asdaria sudah. Mbak Iza bisa on cam, Mbak Okta, Mas Mikel. Kita on cam sebentar supaya bisa di screenshot. Biar nongol semua. Ayo nongol dulu yuk. Buka dulu kameranya Mbak Zul Azizah, Mas Mikel. Ya, oke. Mbak Okta dua-duanya. Ya, oke. Aku mau main sih. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Ibu, untuk materi hari ini apakah
Nanti saya share di grup ya. Dan biasanya di Google Drive sudah ada. Coba dicek grupnya Mbak di link yang diberikan, link yang saya berikan itu isinya Google Drive, itu materi semua ada di situ. Oke, tapi nanti saya kirim juga lah di grup PowerPoint. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih Bu. Sama-sama. Lo kok bisa bahasa Jawa, Mas Mikel? Suara saya Bu. Oh, suara Mas Damin, kirain Mas Mikel. Pantesan kok kayak bisa bahasa Jawa gitu. Oke, thank you.